Selamat datang di channel Wow Serem. Tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu, desa Gunung Jati masih terlihat seperti biasa. Udara sejuk, bau tanah, basah dari sisa hujan semalam masih terasa. Warga mulai beraktivitas. Ada yang ke sawah, ada yang menjemur padi di halaman rumah. Namun, sekitar pukul 8 pagi, suara teriakan memecah suasana. "Woi, sapi Pak Darto mati! Cepat ke kandang. Belakangmu salah!" teriak salah satu pemuda sambil lari ke arah rumah Pak Darto. Orang-orang yang mendengar langsung berhamburan. Tak lama belasan warga sudah berkumpul di kandang kecil belakang rumah. Di dalamnya seekor sapi jantan besar tergeletak kaku, melaknya berbusa. Matanya melotot seperti habis melihat sesuatu yang menakutkan. Pak Darto sendiri tampak bingung dan syok. Padahal semalam sehat-sehat aja. Saya suapin rumput sendiri. Malah sempat saya elus kepalanya sebelum tidur. Katanya pelan sambil berjongkok di samping bangkai sapinya. Beberapa orang mulai berspekulasi. Ada yang bilang keracunan, ada yang nyebut digigit ular. Tapi ada juga yang nyeletuk pelan. Jangan-jangan ini kiriman. Seorang ibu-ibu langsung menimpali. "Kiriman gimana? Kiriman santet maksudmu?" Suasana mendadak hening. Semua saling pandang. Belum sempat dibahas lebih jauh, tiba-tiba langit yang sejak pagi cerah berubah drastis. Awan gelap menggulung cepat. Dari arah hutan kerangkeng, angin dingin bertiup aneh. Seperti menyelinap masuk sampai ke tulang. "Loh, kok jadi kayak mau hujan gede ya? Padahal barusan masih panas," gumam Pak Salam, tetangga Pak Darto. Sambil memandang ke langit, langit gelap itu bukan sekadar mendung. Warnanya lebih pekat dari biasa, kayak jelaga. Bahkan matahari pun seperti ketutupan kain hitam. Pure ant yang biasanya terbang bebas, mendadak hilang semua. Di langgar kecil pinggir desa, Kiai Hamid sedang mengajar beberapa santri muda. Suaranya lembut tapi tegas, menyampaikan tafsir surat Al-Falaq saat sedang menjelaskan bagian tentang perlindungan. Dari kejahatan malam, pandangannya tiba-tiba kosong. Tangannya berhenti menulis di papan tulis kecil di depannya. Santri-santri melihat perubahan raut wajah beliau, biasanya tenang. Kali ini terlihat tegang dan pucat. "Pak Kiai, nggak apa-apa?" tanya salah satu santri, Fikri. Kiai Hamid tak menjawab, matanya terpaku ke arah jendela. Asap hitam melintas cepat di atas atap langgar. Bukan asap dari pembakaran, tapi seperti kabut tebal yang bergerak melawan arah angin. Beberapa detik kemudian, tubuh Kiai Hamid gemetar. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya oleng dan langsung jatuh pingsan di tempat. Para santri panik, berusaha menyadarkannya. Fikri langsung lari memanggil warga. "Pak Kiai pingsan, tolong! Warga berhamburan datang!" Ada yang bantu mengangkat tubuh Kiai Hamid ke dalam, ada yang menenangkan santri yang mulai menangis. Seorang ibu memercikan air zam-zam ke wajah Kiai Hamid sambil membaca salawat pelan-pelan. Tak sampai 5 menit beliau siuman. "Bismillah." "Di mana ini?" ucap Kiai Hamid dengan suara lemah. "Di langgar, Pak Kiai, panjenengan tadi pingsan," jawab Pak Nawir, seorang tetua desa. Kiai Hamid mengangguk pelan. "Aku lihat sesuatu barusan, sesuatu yang gak semestinya ada di desa ini." Pak Nawir dan warga lain saling pandang. Wajah mereka mulai tegang. "Sesuatu gimana Pak Kiai?" tanya Pak Nawir pelan. Kiai Hamid tak langsung jawab. "Ayam, air putih," lalu duduk bersandar di dinding. Nafasnya masih berat. "Aku lihat asap hitam yang bergerak lawan arah angin. Itu bukan asap biasa, itu tanda." Warga makin bingung. Sementara itu, langit di luar makin gelap. Petir sesekali menyambar dari keyohan. Padahal belum turun hujan. Angin kencang membuat pohon bambu belakang langgar meliuk kencang. Di rumah Pak Darto, sapi yang mati tetap jadi tontonan. Beberapa warga yang penasaran tetap berdiri di sana. Tapi suasana sudah beda. Tidak ada lagi suara ramai seperti tadi. Jadi lebih banyak diam, hanya pandangan waspada dan gelisah yang terlihat. "Pak Darto, saya sarankan jangan dikubur dulu sapinya," ujar Pak Samin. Warga yang dikenal sering ikut tahlilan. "Kita undang Pak Kiai malam ini, biar dicek dulu. Takutnya ini ada yang gak beres." Pak Darto mengangguk lesu. Ia sendiri merasa aneh. Matanya sembab, bukan cuma karena kehilangan sapi, tapi juga karena firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Menjelang sore, warga mulai membicarakan kejadian hari ini dari warung ke warung. Di depan pos ronda, beberapa bapak-bapak kumpul sambil ngopi. "Ini pasti ada yang main ilmu hitam," ucap Pak Karjo sambil nyedot rokoknya dalam-dalam. "Yakin kamu?" tanya Pak Damin. "Ya lihat aja, baru jam 9 pagi. Langit udah kayak jam 6 sore, sapi mati, Pak Kiai pingsan, hawa desa beda banget."
Obrolan mereka terus menyebar. Bahkan anak-anak kecil dilarang keluar rumah menjelang maghrib. Ibu-ibu mulai menyiapkan garam dan sapu lidi di depan pintu rumah kebiasaan. Lama yang dipercaya bisa menangkal gangguan makhluk halus. Malamnya, Kiai Hamid tak langsung ke rumah Pak Darto. Ia memilih diam di dalam langgar, memperbanyak dizikir, dan membaca ayat-ayat pelindung. Santri-santri lain diminta untuk tidur lebih awal. Fikri, yang paling dekat dengan Kiai, memberanikan diri bertanya, "Pak Kiai, beneran ada yang aneh ya soal sapi Pak Darto?" Kiai Hamid menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Iya Fik, ini awal dari sesuatu yang lebih besar, dan kamu semua harus siap." Kiai Hamid tidur lebih awal malam itu. Badannya masih terasa lemas sejak pingsan siang tadi. Walau sudah beberapa kali minum air rebusan jahe dan madu, kepalanya tetap berat, tapi bukan karena sakit, melainkan karena firasat aneh yang belum bisa ia jelaskan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat tubuh Kiai Hamid mulai gelisah di tempat tidurnya. Napasnya terdengar berat, alisnya mengernyit. Dalam tidurnya, ia seperti sedang berada di suatu tempat yang asing. Ia berdiri di tengah hutan yang sunyi, tapi bukan hutan biasa. Pohon-pohonnya besar, gelap, dan menjulang tanpa daun. Udara di sekitarnya dingin dan basah. Bau tanah yang bercampur amis menusuk hidung dari balik kabut tipis. Suara tangisan mulai terdengar. Anak-anak, tangisnya lirih, seperti ditahan. Kiai Hamid menoleh ke sekeliling. Di bawah pohon-pohon besar, terlihat beberapa anak kecil duduk, bersimpuh. Wajah mereka pucat, bajunya kotor. Tangan mereka berdarah seperti habis diikat atau dicengkram sesuatu. "Pak Kiai, tolong kami," suara mereka bersamaan. Tapi tak ada yang mendekat. Langkah Kiai Hamid terhenti saat sosok perempuan muda muncul dari balik kabut. Ia sedang hamil besar. Wajahnya cemas, matanya bengkak seperti habis menangis terus-menerus. Ia memegangi perutnya sambil berjalan pelan ke arah Kiai. "Pak Kiai, selamatkan kami. Mereka akan ambil kami satu persatu." Kiai Hamid mau bertanya siapa mereka, tapi perempuan itu lebih dulu bicara. "Warga panjenengan sudah ditandai. Sami, Bu Murni, Parjo, Safitri, Kamto. Satu lagi, anak itu, Fikri." Perempuan itu menunjuk langit yang berubah merah darah. Suara-suara aneh mulai terdengar, jeritan, lolongan, dan suara gong gamelan yang dipukul pelen-pelen. Seketika, tubuh perempuan itu ditarik masuk ke tanah. Anak-anak pun hilang satu persatu. Seperti disedot kabut, hutan berguncang, tanah retak, dan sebelum semuanya hilang, terdengar suara tua parau, 7 tumbal suci. Untuk malam puncak, Kiai Hamid terbangun dengan nafas terengah-engah, tubuhnya basah keringat. Padahal udara malam dingin, ia langsung duduk dan meraih sajadah di dekat ranjang. Tanpa menunggu apa-apa lagi, ia berwudu dan salat 2 rakaat. Hatinya gelisah, tapi ia tahu itu bukan mimpi biasa. Pagi-pagi benar, sebelum azan subuh berkumandang, Kiai Hamid sudah duduk di meja kecil di dalam langgar. Di hadapannya, secari kertas kosong dan pulpen. Ia mulai menulis satu persatu nama yang disebut dalam mimpi. Sarmi Arif, Bu Murni, Parjo, Safitri, Kamto, Fikri. Nama terakhir membuat tangan Kiai Hamid berhenti menulis. Fikri adalah santri yang sangat dekat dengannya. Ia masih muda, rajin, dan baru 3 bulan tinggal di langgar. Setelah salat subuh berjamaah, Kiai Hamid memanggil beberapa warga ke dalam langgar. Ia tidak langsung cerita soal mimpinya, tapi menyampaikan bahwa ia ingin silaturahmi pagi-pagi ke rumah beberapa orang. Pak Nawir, Pak Samin, dan 2 santri ikut menemani. Tujuannya pertama, rumah Bu Murni, perempuan janda yang tinggal bersama anak bungsunya. Setibanya di sana, mereka langsung disambut wajah panik. "Pak Kiai, anak saya, Safitri, sejak subuh tadi kejang-kejang. Matanya putih semua." "Kayak buk." Dia, Bu Murni, gemetar. Kiai Hamid langsung masuk ke dalam. Safitri, anak gadis berumur 14 tahun, terbaring lemas. Tapi sebelumnya, kata ibunya, ia menggigit lidah sendiri dan berteriak-teriak menyebut nama orang-orang yang bahkan tak dikenalnya. Kiai Hamid membacakan doa pelan sambil mengusap kepala Safitri. Beberapa menit kemudian, anak itu tertidur seperti bayi. Nafasnya mulai tenang. Tujuan berikutnya, rumah Parjo. Di sana, suasana lebih parah. Parjo sendiri ditemukan semalam berjalan keliling desa tanpa baju dan tanpa sadar. Pagi ini, tubuhnya demam tinggi dan terus menggumam, "Jangan ambil aku, jangan ambil aku." Hal serupa juga terjadi di rumah Kamto. Ia mimisan sejak jam 3 pagi, dan anak pertamanya tiba-tiba bisu tanpa sebab. Saat sampai di rumah Sarmi, suasananya sunyi.
pintu terbuka setengah. Saat dipanggil beberapa kali, tak ada jawaban. Akhirnya, mereka masuk di dalam. Sarmi terduduk di sudut dapur sambil memeluk lutut. Matanya kosong, mulutnya terbuka seperti ingin berteriak tapi tak bisa. Dia sudah melihat mereka, kata Sarmi lirih. Mereka siapa, Mbak? Tanya Pak Samin. Sarmi, Takman, hanya menunjuk ke arah atap yang menghitam bekas terbakar. Tapi anehnya, warga tak mencium bau asap sama sekali. Siang harinya, Kiai Hamid kembali ke langgar. Ia duduk diam, termenung sambil menatap kertas yang tadi pagi ia tulis. Semua nama yang ada di mimpi mengalami gangguan nyata. Dan ini terjadi di waktu yang hampir bersamaan, tengah malam sampai subuh. Satu hal yang paling mengganggunya nama, Fikri ada di situ. Kiai Hamid memanggil Fikri ke dalam ruangannya. Santri muda itu masuk dengan wajah sedikit pucat. Ada yang aneh semalam, Fik. Fikri mengangguk pelan. Saya mimpi, Pak Kiai, kayak ada orang tua pakai jubah hitam duduk di depan saya. Dia minta saya ikut dia. Katanya cuma sebentar, tapi saya lari dan tiba-tiba kebangun. Kiai Hamid menghela napas. Ia mulai mengerti. Semua ini berkaitan dengan rencana besar dan waktunya tidak lama lagi. Malam itu, ia menyalakan pelita di ruang belakang langgar. Di depannya terbuka kitab tua yang sudah lama tak disentuh. Ia mencari jawaban tentang mimpi, tentang tumbal, dan tentang cara mencegahnya. Sejak kejadian mimpi dan gangguan yang dialami beberapa warga, Kiai Hamid jadi lebih banyak menyendiri. Ia lebih sering mengurung diri di ruang belakang langgar, membaca kitab-kitab tua yang dulu jarang disentuh. Ada yang membahas tafsir, ada juga yang isinya catatan ayahnya semasa hidup. Pagi itu, selepas salat duha, Kiai Hamid masuk ke gudang kecil yang ada di samping langgar. Gudang itu sudah lama tak dibuka, kuncinya bahkan berkarat. Ia minta bantuan santri untuk membuka paksa. Begitu, pintu terbuka, bau lembab langsung menyeruak, rak-rak kayu berdebu, dan di sudut paling pojok ada peti kayu tua dengan ukiran Arab yang mulai pudar. Peti itu peninggalan ayahnya, Kiai Masum, yang dulu juga jadi tokoh agama di desa Gunung Jati. Dengan hati-hati, Kiai Hamid membuka penutupnya. Di dalam, tumpukan kitab tua dan naskah tulisan tangan tersimpan rapi dalam kain putih yang sudah kekuningan. Ia mengangkat satu persatu, sampai menemukan satu kitab bersampul kulit hitam. Tak ada judul, hanya tulisan kecil di pojok kanan, Manqolatul Hikmah. Ini yang aku cari, gumam Kiai Hamid. Ia bawa kitab itu ke dalam langgar. Di ruangan pribadinya, ia mulai membaca halaman demi halaman. Banyak tulisan berbahasa Arab, tapi beberapa sudah dicatat dalam bahasa Jawa Pegon dan ada juga yang ditransliterasi. Di salah satu bagian, ia menemukan bab yang membuatnya terdiam cukup lama. Ritual Asmokolo, pesugihan 7 jiwa suci di malam satu suro. Kiai Hamid membaca dengan seksama. Disebutkan bahwa ada satu bentuk ilmu hitam tingkat tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah mengorbankan jati dirinya. Biasa disebut ngeluruk gaib. Pelakunya harus mempersembahkan 7 nyawa yang disebut jiwa suci, yakni anak-anak, perempuan hamil, orang tua yang masih salat, dan orang polos yang belum pernah membunuh atau mencuri. Dalam kitab itu juga dijelaskan, ritual ini hanya bisa dilakukan di malam Jumat Kliwon yang bertepatan dengan tanggal 1 Suro. Dan lebih mengerikan lagi, proses pemanggilan kekayaan abadi itu harus dilakukan di hutan yang dianggap netral. Tidak terlalu dekat dengan pemukiman, tapi tidak terlalu dalam ke gunung. Hutan kerangkeng langsung muncul di benak Kiai Hamid. Tangannya menggenggam kuat sisi kitab. Ia yakin, ini bukan kebetulan. Semua tanda dan gangguan yang terjadi pasti mengarah ke satu pelaku. Dan hanya satu orang yang pernah ia kenal, yang tahu isi kitab ini tapi punya jalan pikiran sesat, Ki Wargo. Nama itu langsung membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dulu, Ki Wargo adalah muridnya. Orang pintar yang cepat belajar tapi juga keras kepala. Sering menantang ajaran, mempertanyakan hal-hal yang sudah jelas dalam agama. Sampai suatu hari, ia pergi tanpa pamit. Sejak itu, namanya jarang disebut sampai mulai terdengar kabar bahwa ia jadi orang pintar di desa sebelah yang bikin Kiai Hamid geram. Justru banyak warga sekarang yang datang ke Ki Wargo diam-diam, padahal dia jelas-jelas bukan ustadz. Tapi karena sering kasih jimat penarik rezeki dan sesajen supaya dagangan laris, banyak yang percaya dan malah nimba-nimba dia. Kiai Hamid pernah mengingatkan warga, tapi malah dituduh iri, Pak. Kiai jangan suaden, orang cuma minta rezeki lancar. Kok dilarang? Kata seorang pedagang pasar waktu itu. Waktu itu, Kiai Hamid memilih diam. Tapi sekarang semuanya jelas. Ki Wargo bukan cuma main-main. Dia sedang siapkan sesuatu yang besar dan sangat berbahaya.
Sore harinya, Kiai Hamid panggil Pak Nawir dan 2 warga yang bisa dipercaya. Mereka duduk di serambi langgar. "Aku nemu sesuatu," kata Kiai Hamid sambil membuka kitab itu. Ayat bagian tentang ritual tumbal 7 nyawa. Pak Nawir membaca pelan, matanya melebar. "Ya Allah, jadi ini semua kejadian kemarin itu bagian dari..." Kiai Hamid mengangguk. "Iya, aku curiga ini kerjaan Ki Wargo. Dan waktunya tinggal sedikit. Jumat Kliwon pas 1 Suro tinggal seminggu lagi." Pak Nawir gelisah. "Tapi gimana cara nyadarkan warga? Banyak yang masih nganggep Ki Wargo itu penyelamat." Kiai Hamid menatap serius. "Kalau mereka nggak mau dengar kata-kata, kita tunjukkan lewat kejadian. Kita kumpulkan semua yang terganggu, yang mimpi aneh, yang merasa aneh akhir-akhir ini. Biar mereka sadar ini bukan permainan." Warga yang diajak bicara malam itu cukup banyak yang setuju, terutama yang anaknya kerasukan atau rumahnya sering diganggu. Tapi sebagian lagi masih ragu. Masa ia cuma karena mimpi? Terus nuduh orang santet? Ucap seorang bapak yang biasa bantu urus pasar desa. Tapi Kiai Hamid tidak berhenti. Ia mulai kumpulkan data dari nama-nama korban waktu kejadian, sampai lokasi-lokasi yang sering diganggu. Semua dicatat di kertas besar yang ia tempel di dinding langgar. Ia juga minta para santri untuk mengumpulkan informasi soal siapa saja yang akhir-akhir ini sering ke rumah Ki Wargo. Beberapa santri mengaku melihat beberapa warga bawa bunga 7 rupa dan dupa ke arah timur desa, tempat Ki Wargo tinggal. Salah satu santri, Thohir, sempat mengintip dari balik pohon. Ia lihat Ki Wargo duduk menghadap api unggun, memegang boneka kecil dari jerami sambil komat kamit. Di sekelilingnya ada mangkuk berisi darah ayam. Cerita itu langsung dikunci rapat oleh Kiai Hamid. "Kita nggak bisa lawan dia pakai emosi. Harus pakai doa dan akal. Kita lawan lewat cara yang benar." Malamnya, Kiai Hamid menutup semua pintu. Langgar ia duduk sendirian, membuka kitab itu lagi. Kali ini ia mencari bagian tentang penangkal ritual tumbal. Ada beberapa catatan, puasa mutih, zikir tertentu, dan menyiapkan pagar ayat di rumah-rumah target. Wajahnya serius. "Ayah tahu, ini bukan lagi soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini sudah jadi urusan hidup dan mati." Hari-hari di desa Gunung Jati mulai terasa aneh. Matahari memang tetap terbit, tapi hawa di kampung sudah nggak biasa. Banyak warga yang mulai gelisah, tapi masih belum mau terang-terangan bilang takut. Mereka tetap kerja di sawah, jualan di pasar, dan salat di musala. Tapi diam-diam, mereka menaruh garam di bawah bantal, sisipin bawang putih di pintu, dan mulai jarang keluar rumah selepas Isya. Kiai Hamid sadar waktu makin sempit, maka ia putuskan bergerak cepat, keliling dari rumah ke rumah. Ia bawa daftar nama dari hasil mimpi dan catatan kitab. Malam pertama ia datangi rumah Arif, seorang pemuda yatim yang tinggal sendirian sejak ibunya meninggal. Waktu tiba di sana, pintu rumah dalam keadaan terbuka sedikit. "Assalamualaikum," sapa Kiai Hamid sambil mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ia dorong pintu perlahan. Di dalam rumah, Arif terduduk di lantai, memeluk lutut sambil menutup telinga. Wajahnya pucat, matanya melotot. "Aku dengar tangisan, Pak Kiai, setiap malam dari sumur belakang rumah," bisiknya. Kiai Hamid langsung ke belakang, melihat sumur yang dimaksud. Airnya tampak biasa, tapi baunya menyengat seperti darah basi. Ia langsung membacakan doa dan menabur garam di sekelilingnya. Arif disuruh tidur di langgar dulu sementara waktu. Besoknya, giliran rumah Kamto. Istrinya cerita, ayam-ayam peliharaan mereka semua mati mendadak pagi itu. Sebelumnya, ayam-ayam itu mengeluarkan suara menjerit seperti dicabik, padahal kandangnya terkunci rapat. Pas saya buka kandang, semuanya udah kaku, Pak Kiai. Ada darah di paruhnya, ucap istri Kamto sambil gemetar. Kiai Hamid hanya mengangguk. Ia mulai tahu pola gangguan ini, dan yang diganggu bukan cuma orang, tapi juga hewan dan tempot-tempot yang dianggap bersih. Tapi perjuangan Kiai Hamid gak gampang. Saat ia coba mendatangi rumah Bu Leni, salah satu orang yang juga masuk daftaria malah ditolak mentah-mentah. "Pak Kiai, saya ini masih waras. Jangan bawa-bawa mimpi atau tahayul ke rumah saya," kata Bu Leni ketus. "Saya cuma mau bantu." "Bu, biar Bu Leni dan keluarga aman," balas Kiai Hamid tenang. "Aman dari apa?" "Dari Eri Hoti, saya tahu. Banyak yang gak senang sama Pak Wargo karena dagangan dia laris dan rezekinya ngalir terus." Ucapan itu bikin dada Kiai Hamid panas, tapi ia tahan. Ia tahu, Bu Leni termasuk orang yang sering datang ke rumah Ki Wargo untuk minta jimat rezeki. Setelah kejadian itu, kabar cepat menyebar. Beberapa orang mulai bisik-bisik, menuduh Kiai Hamid sedang panik karena kehilangan kepercayaan warga. Ada yang bahkan bilang, Kiai Hamid cuma takut tersaingi. Dulu Ki Wargo muridnya,
sekarang malah lebih banyak pengikutnya. Waya kalah. Cemburu, kata Pak Topan di warung kopi pagi itu. Padahal, di saat yang sama, kejadian aneh makin sering muncul. Suara tangisan bayi tengah malam, suara gamelan dari arah hutan kerangkeng, dan ayam-ayam kampung yang berlarian ketakutan sebelum tiba-tiba mati. Beberapa warga mulai mimpi aneh didatangi perempuan hamil yang minta tolong, atau melihat wajah-wajah pucat anak kecil menangis di dapur yang makin bikin ngeri. Di beberapa rumah warga yang menolak diperingatkan, muncul tanda aneh. Bercak darah, kecil di dinding, atau telapak tangan seperti bekas terbakar di kaca jendela. Di tengah kekacauan itu, Kiai Hamid tetap jalan. Ia bersama 3 santri paling senior membagi tugas. Satu keliling memastikan warga-warga yang bersedia dilindungi tetap baca doa malam. Satu lagi menjaga langgar, dan satu lagi bantu siapkan air doa untuk dikirim ke rama-rama yang mau menerima. Tapi, tekanan makin berat. Ada malam ketika langgar dilempari batu oleh orang tak dikenal. Pagi harinya, pintu depan langgar penuh dengan coretan merah dari darah ayam. Kiai Hamid hanya menyuruh para santri bersihkan dan tetap tenang. Ini sudah masuk perang diam. Mereka nggak akan muncul terang-terangan, tapi kita nggak boleh mundur, ucapnya kepada santri. Malam-malam berikutnya, suasana desa makin dingin. Banyak rumah yang lampunya tetap menyala sampai subuh. Anak-anak tidur di satu kamar bareng orang tua. Suara aneh seperti geraman hewan liar sering terdengar dari arah pohon randu di tengah desa. Bahkan Pak Salam, kepala dusun yang awalnya ogah percaya, akhirnya datang juga ke langgar karena istrinya kesurupan dan terus menyebut nama Ki Worgo dengan suara berat. Dia bilang, satu persatu akan dibawa, dimulai dari si kecil yang berani melawan, kata Pak Salam gemetar. Santri kita, tanya Kiai Hamid cepat. Pak Salam mengangguk. Mungkin Fikri, anak itu memang sering bantu warga, dan katanya semalam dia mimpi orang tua berjubah hitam berdiri di depan rumahnya. Kiai Hamid langsung minta semua santri menginap di dalam langgar malam itu. Ia tahu, musuh sudah mulai mendekat, tapi ia juga yakin, doa dan keyakinan tak akan kalah dengan ritual sesat. Beberapa warga yang sudah sadar mulai bantu. Ada yang ronda malam sambil bawa ayat kursi dalam dompet. Ada juga yang tiap malam kirim makanan ke langgar sebagai bentuk dukungan. Perlahan, suasana langgar makin ramai. Tapi itu juga bikin pihak lawan makin beringas. Satu malam saat hujan deras terdengar jeritan panjang dari arah belakang langgar. Fikri yang sedang jaga langsung lari ke sana bersama 2 santri lain. Mereka menemukan seekor kambing hitam tergeletak dengan leher putus, tepat di depan pintu gudang. Di tubuhnya tertulis kata 4 lagi. Itu bukan ancaman biasa. Itu code bahwa mereka yang memburu tumbal sudah dapat 3 jiwa. Dan sekarang tinggal 4 lagi. Kiai Hamid berdiri lama di depan kambing itu, tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya menarik napas panjang, lalu masuk ke ruang kecil tempat kitab tua disimpan. Malam itu, ia membaca bagian baru yang belum sempat dibuka. Cara memutus rantai ritual sebelum malam 1 suro tiba. Langit sore mulai berubah keunguan. Awan menggantung rendah di atas desa Gunung Jati. Angin berhembus pelan, tapi membawa hawa aneh. Seolah ada sesuatu yang ngintip dari kejauhan. Di langgar, para santri bersiap untuk azan maghrib. Seperti biasa, giliran azan diatur bergantian. Sore itu, giliran Ali santri yang paling dekat dengan Kiai Hamid. Usianya baru 17 tahun, tapi bacaan Qurannya sudah fasih, dan azannya selalu bikin bulu kuduk berdiri. Ali naik ke mimbar kecil, mengambil nafas, lalu mulai mengumandangkan azan. Allahu Akbar. Baru sampai kalimat ketiga, suaranya mendadak berubah. Tidak lagi lantang dan merdu, tapi berat, seperti orang habis tenggak air panas. Matanya mendelik, tangannya mencengkeram mimbar kuat-kuat. Semua orang di dalam langgar langsung berhenti. Fikri yang sedang mengatur sajadah paling depan buru-buru berdiri. Santri lainnya panik. Beberapa langsung lari keluar. Dari mulut Ali, keluar suara berat dan dalam. Bukan suara remaja. Waktunya hampir tiba. 7 sudah ditandai. 1 akan jadi pembuka gerbang. Setelah itu, tubuh Ali kejang hebat, lalu roboh ke lantai. Matanya menutup, mulutnya menganga. Nafasnya berat, tapi tetap hidup. Kiai Hamid langsung datang dan membisikkan doa ke telinganya. Tapi Ali tidak bangun. Ia tidak sadar. Cepat bawa dia ke kamar belakang, kata Kiai Hamid tegas. Ali dibaringkan di tempat tidur kecil di ruangan paling tenang. 2 santri diminta berjaga, 1 di dalam, 1 di luar. Kiai Hamid sendiri duduk bersila di samping Ali, sambil terus membaca ayat-ayat perlindungan. Semua santri malam itu diminta kumpul di aula kecil langgar. Kiai Hamid berdiri di depan mereka, wajahnya tegas. Ini bukan ujian biasa. Musuh kita sudah masuk ke tahap terakhir. Mereka kirim pesan lewat Ali, karena dia paling bersih hatinya.
Santri-santri diam, bahkan Fikri yang biasanya aktif pun tak sanggup angkat suara. Kita harus siapkan ritual penangkal, tapi waktunya sempit. Kita nggak bisa nunggu orang lain bantu. Kitalah benteng terakhir. Malam itu, Kiai Hamid mulai menyiapkan alat-alat untuk ritual penangkal. Di antaranya air dari 7 sumur, garam murni yang belum dicampur bahan apapun, daun bidara, dan tali ijuk yang sudah dibacakan doa. Santri dibagi tugas. Fikri dan Thohir dikirim untuk mengambil air sumur dari 3 titik, termasuk sumur tua di belakang rumah almarhum Pak Lurah. Santri lain menyiapkan daun bidara yang tumbuh di kebun pesantren lama, agak jauh dari langgar. Semua bekerja cepat dan diam-diam, tapi usaha itu tak mulus. Pagi harinya, saat Kiai Hamid masuk ke ruangan penyimpanan alat, ia mendapati ember berisi air sumur pecah berserakan, tali ijuk yang sudah dirangkai putus dan tercecer, seolah digigit binatang, sisa daun bidara kering dan gosong. Padahal semalam ditaruh di tempat tertutup. Wajah Kiai Hamid tegang. Ia tahu, ada yang menyusup ke langgar saat semua tertidur. Tapi anehnya, pintu dan jendela tak ada yang rusak. Pak Kiai, saya rasa ini kerjaan orang dalam. Atau paling enggak, ada yang buka jalan buat makhluk dari luar masuk, kata Fikri sambil menunjuk bekas jejak di lantai. Jejaknya aneh, seperti jari-jari tangan, tapi panjang dan bengkok. Kita nggak bisa tinggal diam. Kita ulang semua dari awal. Tapi kali ini, alat-alat kita taruh di tempat yang lebih aman dan dijaga 24 jam, ujar Kiai Hamid. Ali masih belum sadar. Sudah 2 hari koma. Tapi wajahnya tenang, sesekali bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berdoa dalam tidur. Kiai Hamid semakin yakin Ali sedang bertarung di dunia yang tak kasat mata. Sore berikutnya, gangguan makin menjadi. Santri yang berjaga malam mendengar suara wanita tertawa di atap langgar. Saat dicek, tak ada siapa-siapa, tapi daun atap jatuh satu per satu. Di dapur, pisau dapur berpindah tempat sendiri. Senter yang digunakan untuk ronda mati tanpa sebab. Yang paling bikin geger, seekor kucing putih yang sering tidur di serambi ditemukan mati tergantung di pintu ruang. Kiai, di lehernya digantung tali ijuk yang sebelumnya hilang dari gudang. Kiai Hamid menatap kucing itu lama, lalu memotong talinya. Ia bungkus tubuh kucing dengan kain dan minta santri menguburnya. Ini bukan ancaman buat saya. Ini pesan buat kita semua. Mereka tidak suka kalau kita mulai melawan, ujarnya sambil tetap tenang. Karena kejadian itu, para santri tak lagi tidur. Mereka ganti-gantian jaga, sambil terus membaca di zikir malam. Langgar jadi pusat perlawanan. Beberapa warga yang mulai sadar pun ikut datang untuk salat malam bersama, atau sekadar bantu jaga halaman. Satu persatu bahan ritual dikumpulkan ulang. Air dari 7 sumur akhirnya lengkap setelah 2 hari penuh. Daun bidara dijemur dan disimpan di dalam lemari besi. Garam ditaruh dalam stoples kaca. Dibacakan doa setiap habis sholat. Kali ini, semuanya dijaga ketat. Malam ketiga, sejak Ali koma, Kiai Hamid bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Ali berdiri di sebuah jembatan bambu. Dikelilingi air item, di seberangnya, ada sosok besar berjubah gelap memegang obor. Di belakang sosok itu 7 bayangan manusia berdiri membungkuk. Ali menoleh ke Kiai Hamid dan berkata, "Mereka sudah dekat, Pak Kiai. Jangan terlambat." Kiai Hamid terbangun langsung mengambil air wudhu. Ia tahu, ritual penangkal harus segera dimulai. Tidak bisa ditunda lagi. Karena kalau terlambat sedikit saja, 7 jiwa itu bisa benar-benar diambil. Dan kalau itu terjadi, bukan cuma Gunung Jati yang bakal hancur, tapi juga tempat-tempat lain yang terhubung lewat jalur gaib yang sudah disiapkan sejak lama. Langit sore di desa Gunung Jati seperti ditutupi kain abu-abu. Tidak hujan, tapi juga tidak terang. Udara lembab dan pengap. Warga mulai jarang keluar rumah. Mereka memilih diam di dalam, menutup semua celah pintu dan jendela dengan daun kelor atau sapu lidi yang dibundel di langgar. Suasana sudah seperti posko darurat. Sejak kejadian Ali kerasukan dan peralatan ritual dirusak, Kiai Hamid nggak lagi kerja sendiri. Beberapa warga yang tadinya cuek sekarang mulai ikut bergabung. Mereka tidak berani bilang terang-terangan takut, tapi wajah mereka nggak bisa bohong. Pucat, lesu dan mata sering melirik ke arah pintu. Yang bikin warga makin yakin ada yang nggak beres adalah kejadian tadi malam. Istri Pak Zaini baru saja melahirkan bayi laki-laki di rumah. Prosesnya cepat, tanpa kendala. Tapi 5 menit setelah bayi lahir, tangisannya tiba-tiba berhenti. Badannya dingin, napas nggak ada. Semua panik, bidan desa sampai nangis karena bingung. Tapi waktu ibu bayi itu spontan membacakan ayat kursi sambil memeluk anaknya, si bayi tiba-tiba menjerit lagi dan matanya terbuka. "Dia mati sebentar, Pak Kiai. Demi Allah, tapi kayak ada yang nolak narik nyawanya," kata Pak Zaini waktu datang ke langgar.
Kiai Hamid langsung mengangguk. Itu tandanya mereka buru-buru cari tumbal baru, tapi kita masih punya waktu. Waktu yang dimaksud tinggal 2 hari lagi. Malam Jumat Kliwon pas 1 Suro sudah makin dekat. Kalau sampai mereka berhasil ngambil 7 jiwa suci sebelum waktu itu, maka ritual pesugihan yang dirancang Ki Wargo akan lengkap. Hutan Kerangkeng bakal jadi pusat kekuatan gaib, dan Gunung Jati bukan lagi desa biasa. Untuk itu, Kiai Hamid dan warga mulai siapkan pertahanan. Bukan dengan senjata, tapi dengan doa dan ikhtiar. Pertama, doa bersama di langgar. Malam itu, warga yang sudah sadar datang ramai-ramai. Ibu-ibu duduk di serambi bapek-bopak di dalam langgar. Anak-anak kecil digendong atau disuruh duduk di pangkuan. Dizikir dipimpin Kiai Hamid sendiri. Bacaan surat Yasin, ayat kursi, dan hizib-hizib tertentu diputar terus dari speaker kecil yang dipasang di langit-langit langgar. Kedua, benteng zikir. Ini bukan hanya doa, tapi juga semacam lingkaran perlindungan. Tiap rumah calon korban diminta menempelkan kertas berisi doa dan ayat khusus di pintu masuk. Garam kasar diletakkan di 4 sudut rumah. Santri senior juga berkeliling menyiramkan air dari 7 sumur yang sudah dibacakan doa di sekitar pekarangan warga yang rentan. Fikri dan Tohir bertugas menjaga rumah paling rawan, rumah Sarmi, Parjo, dan Safitri. Mereka ronda tiap malam, bawa senter dan bekal bacaan doa dari Kiai. Sesekali, mereka lihat bayangan melintas cepat di antara pohon-pohon, atau suara ketukan di dinding tanpa ada siapa-siapa di luar. Ketiga, pagar ayat di jalan masuk desa. Pesan warga, Kiai Hamid menanam patok bambu yang sudah dibacakan doa di 4 penjuru desa. Di tengah-tengahnya, air dari 7 sumur disiram membentuk garis melingkar. Ini bentuk pagar spiritual untuk mencegah makhluk halus keluar masuk sesuka hati. Selama garis ini utuh, mereka susah bergerak bebas. Tapi jangan lengah, kadang mereka titip lewat orang yang masih belum sadar, kata Kiai Hamid saat pengarahan. Malamnya, waktu dizikir selesai, warga diminta tidak langsung pulang. Kiai Hamid membagi air doa yang bisa dibawa pulang. 1 botol kecil untuk tiap rumah, untuk disiramkan di ambang pintu dan tempat tidur anak-anak. Salah satu warga, Pak Dono, tiba-tiba datang terburu-buru sambil menggendong anaknya yang masih SD. Anak saya ngomong sendiri dari tadi, katanya Om berjubah mau ajak jalan ke sungai. Kiai Hamid langsung berdiri. Ia minta air doa dan mengusap kepala si anak sambil membaca surat Al-Ikhlas. Setelah beberapa menit, si anak diam dan tertidur. Dipelukan, kejadian seperti itu makin sering, dan warga yang tadinya ngeyel, satu persatu mulai datang sendiri ke langgar. Boken Bu Leni, yang dulu sempat menuduh Kiai Hamid iri pada Ki Wargo, datang sambil menangis. Pak Kiai, saya salah. Saya mimpi diikat di pohon, terus disiram darah. Saya nggak mau anak saya jadi korban. Kiai Hamid tidak marah. Aku mah belang. Selagi belum lewat malam 1 Suro, kita masih bisa berjuang. Tapi gangguan juga makin ganas. Malam, pagar ayat di sisi timur desa ditemukan rusak. Bambu patah, dan tanah bekas siraman air sumur mengering seperti habis terbakar. Fikri dan 2 warga yang jaga pos malam itu sempat lihat bayangan tinggi besar melayang di atas sawah. Tapi begitu dikejar, lenyap di langgar, Ali masih koma. Tapi tubuhnya makin hangat, seperti akan bangun. Setiap malam, Kiai Hamid duduk di sebelahnya dan terus bacakan doa. Ia percaya, Ali sedang bertarung di alam lain, dan jika bisa bangun sebelum malam Jumat Kliwon, maka pertahanan mereka akan makin kuat. Kiai Hamid sendiri hampir tidak tidur. Matanya lelah, tubuhnya kurus, tapi semangatnya tidak kendor. Ia tahu, benteng yang mereka bangun ini bukan jaminan kemenangan, tapi ini satu-satunya cara untuk bertahan. 2 hari terakhir menjelang malam 1 Suro terasa seperti neraka berjalan. Suara gamelan gaib terdengar makin dekat, burung-burung hilang dari langit. Anjing dan kucing berhenti menggonggong atau mengeong. Desa sepi, tapi bukan karena tidur, karena semua orang berjaga. Dan di tengah semua itu, satu hal yang tidak pernah berhenti dilakukan di langgar, dizikir dan salat malam. Karena kata Kiai Hamid, hanya itu pelindung yang tidak bisa dihancurkan. Langit malam di desa Gunung Jati pekat seperti arang. Angin kencang berputar dari arah timur, membawa bau busuk menyengat seperti bangkai yang disiram dupa. Malam itu malam Jumat Kliwon, dan bertepatan dengan tanggal 1 Suro. Semua orang di desa tahu, ini malam yang tidak biasa. Di rumah-rumah, para warga yang sudah sadar duduk sambil membaca doa, menggenggam tasbih, atau memeluk anak-anak mereka. Tapi, tak semua rumah tenang. Satu persatu, gangguan mulai datang. Di rumah Bu Sarmi,
Tiba-tiba lampu mati padahal tidak hujan. Bayangan hitam melintas di dinding dan anaknya yang masih kecil tiba-tiba menjerit, lalu jatuh ke lantai. Matanya membelalak, lalu bicara dengan suara yang bukan miliknya. Waktuku tiba. Aku sudah dipanggil. Di Tempot Lane, Pak Parjo tiba-tiba muntah darah dan tubuhnya kejang. Ia bangkit, lalu berjalan keluar rumah tanpa alas kaki. Matanya kosong, seperti dikendalikan sesuatu. Sementara itu, di pinggir desa Gunung Jati, hutan kerangkeng jadi pusat dari semua kejanggalan malam itu. Di tengah hutan yang rimbun dan gelap, berdiri Ki Wargo, tubuhnya dibalut kain hitam. Di sekelilingnya, 7 boneka jerami tertancap paku besar di bagian dada. Di tiap boneka, ada potongan kain milik para calon korban, dan di ujung paku menetes darah segar yang entah dari mana datangnya. Ki Wargo duduk bersila. Di depannya, api unggun berwarna biru menyala besar, tapi tak mengeluarkan asap. Ia menggumamkan mantra yang terdengar seperti campuran bahasa Jawa kuno dan suara binatang. Sesekali, ia tertawa pelan sambil menatap api. Lemah sudah. Mereka tidak bisa lari. Aku hanya perlu 1 jam lagi. Di sisi lain, jauh dari hutan, Kiai Hamid sudah bersiap. Ia hanya membawa 1 tas kecil berisi kitab, air doa, dan seutas tali ijuk yang sudah dibacakan doa. Ia tahu, malam itu dia harus masuk ke hutan kerangkeng. Sendiri, santri dan warga yang ingin ikut ia larang. Ini urusan saya. Kalian cukup jaga benteng doa di desa. Kalau saya tak kembali sebelum subuh, teruskan dizikir. Jangan berhenti. Tak ada yang membantah. Semua hanya bisa mengangguk dan menatapnya penuh cemas. Kiai Hamid melangkah ke dalam hutan, ditemani suara ranting patah dan daun kering yang terinjak. Semakin masuk, udara makin dingin. Aneh, padahal musim kemarau. Tapi keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Bau amis darah tercium jelas di udara. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara jeritan dari kejauhan. Bukan satu suara, tapi seperti banyak orang menangis dan merintih bersamaan. Ia tahu itu bukan jeritan manusia biasa. Itu suara arwah yang ditarik paksa untuk jadi tumbal. Ia tetap berjalan, membaca ayat kursi pelan-pelan. Semakin dekat ke tengah hutan, semakin kuat tekanan di dadanya. Pohon-pohon seperti bergerak sendiri. Akar-akar menjulur keluar seperti tangan yang ingin menariknya jatuh. Tapi Kiai Hamid tetap melangkah. Akhirnya, ia sampai di tempat ritual. Api biru menyala di tengah lingkaran batu. Ki Wargo berdiri membelakanginya. Tubuhnya tampak lebih tinggi dari biasa, dan kulitnya menghitam. Boneka-boneka tumbal berdiri tegak, darah menetes dari pakunya, dan tanah di bawahnya mulai memerah. "Berhenti, Wargo, jangan teruskan," kata Kiai Hamid keras. Ki Wargo berbalik, matanya merah menyala, dan suaranya berat seperti keluar dari dalam sumur. "Kau terlambat, Kiai. 7 sudah ditandai. Mereka sedang dipersiapkan untuk dilepas, dan aku akan jadi abadi. Kau bukan lagi muridku, Wargo. Kau hanya budak dari iblis yang kau puja." Ki Wargo tertawa, lalu tubuhnya bergetar. Kulitnya pika-pika seperti kayu lapuk. Dari balik kulitnya, muncul urat-urat hitam menjalar ke seluruh tubuh. Ia tidak lagi tampak seperti manusia. Pertarungan dimulai. Ki Wargo melemparkan segenggam tanah merah ke arah Kiai Hamid. Tanah itu berubah menjadi bayangan hitam berbentuk ular besar. Kiai Hamid segera melempar air doa ke depan sambil membacakan surat Al-Falaq. Ular itu meleleh seperti lilin terbakar, lalu hilang. Banyak yang mencoba melawanku, Kiai, tapi mereka gagal. Apa kau kira bisa menang sendirian? Aku tidak sendiri. Wargo, doa orang-orang yang kau sakiti bersama denganku. Ki Wargo mengangkat kedua tangannya, dan api biru di tengah lingkaran berubah merah darah. Suara jeritan makin keras. Boneka tumbal satu persatu terbakar, dan dari abu-abu itu muncul bayangan wajah-wajah orang desa yang kesurupan. Mereka menangis, menjerit, meminta tolong. Kiai Hamid membuka kitab kecilnya, membacakan ayat demi ayat sambil terus melangkah mendekati lingkaran batu. Setiap langkah disertai bacaan yang makin keras. Bayangan-bayangan itu melayang ke arahnya, mencoba mengganggu, tapi semuanya terbakar oleh cahaya dari ayat yang dibacanya. Ki Wargo mulai goyah. Ia meracau, tubuhnya mulai berasap. Tidak, mereka sudah kutandai, tapi mereka belum milikmu, bentak Kiai Hamid sambil menancapkan tali ijuk ke tanah, lalu menyiram lingkaran dengan air doa terakhirnya. Api merah padam seketika. Jeritan berhenti. Boneka-boneka tersisa hancur jadi debu. Ki Wargo mengaum keras. Tubuhnya meledak menjadi asap hitam pekat, lalu menghilang seperti disedot bumi. Suasana hutan sunyi seketika. Hanya terdengar napas berat Kiai Hamid. Ia duduk di tanah, lelah tapi lega.
Pertarungan selesai, tapi ia belum tahu apakah semua korban selamat. Ia segera berdiri dan kembali ke arah desa. Langit mulai berubah warna, awan gelap perlahan menipis. Angin malam berhenti bertiup. Masih ada satu bab terakhir yang harus diselesaikan, memastikan bahwa mereka yang sempat ditandai benar-benar terbebas. Langit mulai terang di ujung timur. Warna biru tipis menyembul malu-malu di balik kabut malam yang belum sepenuhnya hilang. Udara pagi desa Gunung Jati masih dingin, tapi beda lebih tenang, lebih ringan, seakan baru saja selesai hujan besar. Meski tanahnya tetap kering, ayam jago mulai berkokok dari arah utara. Disusul suara azan subuh dari langgar yang menggema pelan di seluruh kampung. Warga yang masih terjaga sejak malam langsung duduk di sejadah masing-masing. Tak ada yang bicara, hanya menunduk dalam diam. Ada yang masih gemetar, ada yang matanya sembab, ada juga yang menatap kosong karena belum percaya mereka masih hidup di dalam hutan kerangkeng. Tubuh Ki Wargo tergolek miring di tanah. Tubuhnya hangus, tapi bukan karena dibakar api biasa. Daging di bagian wajahnya meleleh seperti lilin yang dipanaskan pelan-pelan. Bau gosong menyebar ke seluruh sudut hutan, tapi tak ada satupun binatang yang datang mendekat. Bahkan serangga pun menjauh. Tepat saat azan subuh selesai, dada Ki Wargo meledak dari dalam, dan dari lubang di tengahnya keluar asap hitam yang langsung menghilang ke udara. Lalu tubuh itu hancur jadi abu tanpa menyisakan tulang. Di atas tanah, hanya tersisa pecahan kecil jimat yang dulu sering ia bagikan ke warga. Sementara itu, di langgar Kiai Hamid duduk diam di ruang belakang. Pakaiannya basah oleh keringat dan lumpur. Nafasnya masih berat, tapi matanya fokus ke satu, sosok yang terbaring di ranjang kayu. Ali, santri yang paling ia sayangi, yang selalu ada di sampingnya sejak awal. Ali tidak pernah sadar lagi sejak kerasukan, tapi wajahnya malam itu damai. Senyumnya kecil, bibirnya sedikit terbuka, seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang indah sebelum pergi. Fikri masuk pelen-pelen ke ruangan, membawa air hangat, tapi langkahnya berhenti begitu melihat Kiai. Hamid menggenggam tangan Ali yang sudah dingin. Dia sudah nggak ada. Fikri, kata Kiai Hamid pelan, hampir seperti bisikan. Fikri menutup mulutnya, matanya langsung merah. Ia duduk di lantai, menunduk, menahan tangis. Santri lain mulai berdatangan satu persatu. Mereka berdiri di depan pintu, diam menunduk. Suasana langgar pagi itu sunyi meski banyak orang di dalamnya. Tangis pelan mulai terdengar, tapi Kiai Hamid tetap duduk di samping Ali, tidak berkata apa-apa. Warga pun datang. Setelah mendengar kabar dari mulut ke mulut, tidak ada yang teriak atau ribut. Semua datang membawa doa dan hormat. Ali dikenal baik, sopan dan selalu membantu siapapun. Ia meninggal bukan karena sakit atau kecelakaan, tapi karena melindungi. Jam 8 pagi, tubuh Ali dimandikan. Para santri membantu menggantikan pakaian terakhirnya. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada tanda-tanda luka atau bekas kesurupan. Hanya tangannya yang kaku menggenggam tasbih kecil dari kayu cendana pemberian Kiai Hamid waktu ia pertama kali mondok. Kiai Hamid sendiri yang menyolatkan. Ia berdiri di depan. Suara takbirnya jelas, tapi sedikit bergetar. Setelah itu, jenazah Ali dibawa ke pemakaman kecil di belakang langgar. Warga mengantar sampai ke liang lahat. Tidak ada musik, tidak ada tahlilan besar-besaran. Hanya doa pelan dari mulut yang masih bergetar karena trauma semalam. Setelah tanah ditutup dan nisan ditancapkan, semua orang pulang. Tapi Kiai Hamid masih berdiri di sana, menatap tanah merah itu. Fikri mendekat. Pak Kiai, kita selamat karena dia ya. Kiai Hamid mengangguk pelan. Ali termasuk orang yang hatinya paling bersih. Makanya, mereka mau ambil dia. Tapi Allah lebih dulu ambil jiwanya. Sebelum mereka sempat, Fikri diam. Kiai Hamid lanjut. Kadang, yang paling kuat bukan yang paling keras bacaan doanya, tapi yang paling ikhlas ngelakuin semuanya. Malam harinya, langgar sepi. Tidak ada lagi suara gamelan gaib. Tidak ada lagi bisikan atau bayangan hitam di dinding. Desa Gunung Jati kembali seperti biasa. Tapi semua orang tahu, mereka tidak akan pernah sama lagi. Di beberapa rumah, anak-anak masih takut tidur sendiri. Ayah ibu mereka bergantian berjaga. Tapi satu hal berubah, orang-orang mulai percaya bahwa doa lebih penting dari jimat. Warga yang dulu rajin datang ke rumah Ki Wargo, sekarang beramai-ramai membersihkan langgar. Ada yang mengecat ulang dindingnya, ada yang mengganti lampu, ada juga yang menyumbang tikar baru. Seakan-akan mereka menebus kesalahan mereka sendiri. Ki Wargo tidak pernah ditemukan. Hutan kerangkeng jadi sepi dan dilarang dimasuki siapapun. Pemerintah desa secara tidak resmi memasang papan peringatan di jalur masuk, dilarang masuk, kawasan terlarang. Beberapa bulan kemudian, Kiai Hamid duduk di serambi langgar,
menatap langit sore. Fikri duduk di sebelahnya sambil membenarkan kitab kecil yang mulai robek di ujung. "Pak Kiai, ini semua udah selesai kan?" tanya Fikri. Kiai Hamid tersenyum kecil. "Selesai untuk sekarang. Tapi jalan kebaikan itu panjang. Selalu ada yang bakal ganggu." Fikri mengangguk. Ia sudah mulai terbiasa dengan cara Kiai Hamid menjawab. Nggak selalu langsung, tapi bikin mikir. Matahari mulai turun. Langit Gunung Jati perlahan berubah jingga. Dan di langgar yang sederhana itu, suara azan kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari Ali, dari Fikri, dengan suara lantang dan yakin. Seolah ingin memberitahu bahwa meskipun satu sudah pergi, masih ada yang siap berdiri. Dan di balik tirai langit yang semakin gelap, Desa Gunung Jati bersiap menjalani hari-hari barunya dengan iman yang lebih kuat dan ingatan yang tak akan pernah dilupakan.